kita coba membuat kode binernya ya. Nanti setelah kita buat kode binernya, baru kita coba pindahkan di dalam simulasi ini. Ini RA. RA di sini itu 2 bit ya. RA ini 2 bit. Nah, di sini ya, kita lihat. RB ini juga 2 bit. Ya. Kemudian RD ini juga 2 bit. Ya. Karena ketika kita mau menyusun kode biner, kita harus tahu dulu ukuran bit dari masing-masing kontrolnya. Ya. Jadi yang sebenarnya kita atur-atur nilainya di sini. Misalkan di sini kalau simulasi kemarin, misalkan saya mau menyimpan data dari 1001 ke register nomor 4. Nomor 4 itu berarti nanti RD kita setting 11 itu kan. 11. RD-nya kita setting. Kita clock, maka nanti register nomor 4 akan nyimpen. Gitu kan. Nah, karena ini kita mau pindahkan ke dalam bentuk kode biner, maka kita harus tahu dulu ini ukuran bitnya berapa supaya tidak terjadi kesalahan. Yang pertama itu. Ya, yang kedua terkait dengan opcode. Opcode ya, berarti kita lihat di alunya, operasi kodenya. Itu kita bisa mengubah mode 1 bit, logic 2 bit, ya kan? Kemudian komparator B, ya, not dari B, 4 bit ya. Opcode ini 4 bit. Kenapa yang komparator A dan sub ini tidak dihitung? Ya, ini nanti kita jadikan satu saja dengan logic. Ya, karena sub dan komparator A ini akan berjalan untuk logic saja, untuk aritmatik saja. Sedangkan logic itu untuk logic unit. Ya, mode ini kan untuk milih. Jadi 4 bit itu isinya adalah mode yang pertama. Yang kedua adalah operasi logiknya atau operasi aritmatik. Aritmatik ini nanti isinya ada 2 ya, masukkan yang nilai menentukan nilai sub dan menentukan nilai A, komparator A. Ya, atau ini komparator B juga nggak apa-apa ini. Ya. Kemudian bit yang kedua itu adalah untuk menentukan ini 1 bit logic dan aritmetik. Kalau di sini kita lihat ini logic itu 2 bit ya. Aritmetik berarti juga ada sub dan komparator A juga 2 bit ya. Berarti ini 2 bit. Kemudian 1 bit yang terakhir itu adalah yang komparator B. Ini untuk perintah not move gitu ya, move not. Oh, ada satu lagi berarti ada move not. Ya, nggak usah lah. Itu ya. Jadi ada 4 bit. Nanti kita sederhanakan lagi nih perintahnya. Ya, jadi ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Itu ada sekitar ini 6, ada 4, ini ada 12 bit. 10 bit, sorry. Ditambah dengan identitas ALU itu tadi misalkan adalah 01, ini totalnya berarti adalah 12 bit satu perintah. Ya. Jadi satu kali perintah itu ada 12 bit. Nanti yang save dan store berarti kita sesuaikan. Dia juga harus ukurannya 12 bit. Gitu ya. Jadi ini ada opcode, ada RA, RB, dan RD. Ini dasarnya angka ini dari mana? Dari rangkaian yang kita buat. Ya. RA di sini 2 bit, RD 2 bit, RB 2 bit. Ya. Kemudian opcode-nya ini pertama kita ambil mode
1 bit. Ya. Kemudian logiknya ini ada 2 bit. Aritmatiknya juga kita ambil ada sub dan komparator A, juga 2 bit. Gitu ya. Kemudian ada komparator B ini untuk menotkan tadi. Gitu ya. Oke, mungkin itu. Ini kayaknya NAND dan NOR dan non XOR ini kayaknya saya ada kesalahan. Ini kayaknya nggak perlu sih. Ini karena dinotkan dulu baru di end kan gitu ya kalau yang di rangkaian ini. Kalau yang di sini kan di end kan dulu baru dinotkan ya. Jadi ini kayaknya perlu. Ini kita abaikan dulu aja. Ada 4 perintah. Ada namanya add, ada namanya sub, or, move, sama satu lagi mungkin not. Ini notnya belum ada. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ini 5, ini 6, ini 7 ya, sama aja ya, ini nggak usah. Mohon maaf, saya ada kesalahan. Jadi perintah logic unit itu mulai dari not, and, or, XOR, dan move. Ya. Perintah algoritma arithmetic unit itu ada add dan subtract. Ya. Kemudian berarti kita sederhanakan nih. Kita masuk ke alunya saja. Ya, ini berarti langsung saja kita set 4 bit ya. Ini ada 4 bit opcode. Ini saya kasih nama opcode. Data bitnya 4, modenya input. Karena kita mau memberikan data ke sini. Ya. Oke, kemudian kita pisahkan dengan splitter. Kita kasih is. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ini mode 1 bit. Berarti yang tadinya ini ada sendiri dipindahkan ke sini. Oh, taruh bawah aja ya, biar kelihatan. Mode 1 bit masuk ke sini. Nah, ya. Ini jalur yang bawah adalah mode. Ya. Yang tadinya dikontrol sendiri sekarang dijadikan dalam satu kesatuan bilangan biner. Kemudian logic di sini ada 2 bit ya. Berarti di sini kita butuh splitter lagi. Tapi isinya 2 karena 2 bit ya. Kita hubungkan. Ini bit yang pertama, ini bit yang kedua. Ya. Nah, kemudian ini untuk operasi aritmatika di sini misalkan untuk pengurangan kita paralelkan dengan oke. Nah, ini kelihatan lah ya. Oke. Jadi C-in itu masuk ke bawah, yang bawah ya. Kemudian komparator A ini akan masuk ke yang atas. Kemudian komparator B ini masuk ke belum terhubung ini. Nah, sudah ya. Mohon maaf ini agak sedikit nggak rapi gitu ya. Saya juga agak gatel ini, nggak rapi. Pengen saya rapi ini. Ya, paling nggak sedikit lebih jelas lah ya. Oke, jadi ini sudah digabungkan ya. Nanti perintahnya jadi ada opcode, cukup satu perintah aja opcode. Nanti opcode ini berisi perintah apakah sub, add atau yang lainnya. Ya. Kemudian ya ini berarti saya hapus.
sekarang diganti menjadi opcode nih ya. Sudah jadi opcode. Ya, ini data A dengan data A, data B dengan data B. Munggah, saya drag aja ya. Data A dengan data A, data B dengan B, opcode kita tambahkan, berarti sekarang menjadi 4 bit. Ya, jadi karena kita sudah setting, ini jadi 4 bit. Saya bisa di sini aja lah. Ya, oke. Ini adalah opcode. Opcode ini nanti kaitannya untuk menentukan perintah jumlah, tambah, kurang, kali, bagi. Ya. Oke, kemudian aturannya berarti tadi ada opcode, ya. Ini ada opcode RA, RB, RT. Jadi nanti ada perintah, ini perintah ALU, ya. Kemudian opcode, kemudian ada RA, ada RB, ada RD. Misalkan ALU tadi disampaikan kodenya 01. Ya. Kemudian add, kita perlu tahu nih, add itu perintahnya apa nih? Tuh kan. Opcode ini kode untuk menjumlahkan ini perintahnya apa nih? Ya, kita lihat dari rangkaian di ALU tadi. Kembali ke ALU lagi ya. Bit ke 0 itu komparator B. Saya mau menjumlahkan, berarti bit ke 0-nya harus saya nolkan. Oh, ini bit ketiga ya, sorry. Dari bit ketiga dulu. Bit ketiga, ini ya, bit ketiga, ini harus dinolkan. Ya, kenapa? Kalau saya mau memilih penjumlahan, berarti saya harus menggunakan arithmetic unit ini. Arithmetic unit ini untuk memilih multiplexernya supaya dia memilih arithmetic unit, berarti kan mux-nya itu harus bernilai 0. Kalau 1 logik, kalau 0 arithmetic, kan gitu. Berarti bit yang ketiga untuk add itu 0. Ya. Kemudian untuk yang bit kedua di sini terhubungnya ke logic, ini enggak kita abaikan ya, kita naik ke yang ke rangkaian aritmetik aja, ini ke chain atau ke bagian pengurangnya, berarti ini enggak dipakai, ini juga nilainya 0. Kemudian kalau kalau bit yang ke 1 ini ke komparator A, ini juga untuk penjumlahan ini 0. B-nya yang bernilai 1, kan gitu. B-nya bernilai 0. Ya. RA ini tergantung dari alamat A tadi berapa. Ini antara 00 sampai 01 sampai 11 gitu ya. Ini juga sama dari 00 sampai 11, ini juga sama dari 00 sampai 11. Ya. Kemudian pengurangan sub. Untuk mengurangi berarti kita cek lagi. MUX itu kodenya adalah di MUX yang akhir ini berarti karena dia pengurangan pakainya AU, berarti di sini 0. Ya. Kemudian subs-nya ini yang kedua ini berarti ini adalah 1. Kemudian yang komparator A ini berarti kita set 0. Komparator B yang kita set nilainya adalah 1 di sini ya, 1. Ini perintah untuk pengurangan. Jadi nanti kalau dikurangi dia akan dikodekan menjadi nilainya 0101. Kalau dijumlahkan kodenya menjadi 0000. Ya. Kemudian selanjutnya ada perintah lagi tadi namanya not. Ya, ini not. Perintah not. Sekarang kita lihat not. Not, ya, berarti MUX-nya akan memilih yang logic unit. Ya, dilewatkan dengan B saja tadi. Logic unit. Berarti ini not itu berarti memilih nilai 1. Ya.
Ini artinya logic unit. Kemudian perintah selanjutnya di sini ada 0 dan 1. Ini untuk menentukan logiknya. Nah, untuk tahu nilai yang lewat cuma lewat aja gitu ya. Karena notnya itu kan ada di B ini sebenarnya. B-nya itu nilainya nanti 1. Karena ini not gitu ya. Nah, kemudian yang lewat saja itu kita lihat LU-nya gitu ya. LU di sini yang lewat saja dari B lewat ke MUX itu adalah yang jalur terakhir. Yang ini ya, yang jalur terakhir ini. Ya, jadi kalau lewat aja, misalkan ini di sini saya 0001 supaya muncul MUX-nya ini di sini nilainya 001. Ya, logiknya berarti saya set 11 kan gitu. Ya, jadi lewat aja. Jadi logiknya di sini saya settingnya adalah 1. Gitu ya. Jadi setelah B dinotkan, kemudian dilewatkan ke LU yang lewat jalur bawah. Dilewatkan aja. Kemudian add. Add itu berarti kodenya adalah tetap LU ya. Berarti di sini 1. N. Ya, kodenya 1, kemudian lewat yang atas ini. Ini berarti 00. B-nya A dan B gitu ya. Ini juga 0. Karena tidak ada not di situ. Kemudian OR ini sama ya. Ini 1 0 1 0. Kemudian XOR ini OR artinya 2 ya. XOR ini berarti 1 1 0 0. Ya. Kemudian move itu berarti 1 1 1 0. Gitu ya. Ya, berarti nanti bentuk kode registernya atau instruction register yang disimpan oleh bentuk kode biner untuk instruksi yang ke ALU ya, untuk operasi dari add sampai move itu nanti yang disimpan adalah bentuknya seperti ini ya. Misalkan contohnya gini, misalkan yang disimpan kodenya adalah 01, kemudian di sini adalah 0000 gitu ya. Kemudian di sini ada RA-nya misalkan 01, kemudian di sini 11, di sini misalkan 10. Ya, misalkan sebuah sebuah program dikodekan hasilnya seperti ini. Maka kalau diterjemahkan ke perintahnya gitu ya, kita bisa tahu, manusia bisa tahu ini sebenarnya perintah apa. Sebenarnya komputer nggak usah diterjemahkan, dia sudah tahu ini perintah untuk apa gitu ya. Tapi supaya manusia bisa paham ya, manusia bisa menerjemahkan ini gitu. Ini berarti untuk ALU 000 itu apa? 00 itu adalah add di sini ya. Berarti ini adalah add menjumlahkan bilangan yang ada di 01. 01 itu apa sih? RA di sini. 0 per 1 yang pertama itu RA. Berarti disimpan di register yang ke-1 ya. Dijumlahkan dengan data yang ada di register yang ke-3. Misalkan ya, registernya sesuai dengan ini 0123. Kemudian disimpan di register yang ke-2. Ya, nanti kalau dia punya data di sini misalkan ini nilainya adalah 4 bit ya. Di sini juga 4 bit, misalkan di sini 0011, kemudian ini adalah 0101 gitu ya. 110 misalkan. Nanti R3 itu berarti hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan dari 0011 dengan 0110 ini dijumlahkan. Nanti dia akan disimpan di R3. Itu ya. Jadi apa namanya? Ini nanti akan menjadi kode biner. Istilahnya kalau ini menjadi kamus gitu ya. Kamus dari kita supaya kita ketika diminta untuk menerjemahkan kode mesin seperti ini itu kita bisa paham ini mikroprosesor ngapain. Atau misalkan mikroprosesor
juga biasanya melakukan penerjemahan kode dari sini gitu. Misalkan kita dari bahasa manusia menggunakan bahasa C atau C++, kemudian dari C atau C++ itu diturunkan menjadi perintah seperti ini, ya, add dan lain sebagainya. Kemudian oleh software C atau C++ itu diterjemahkan lagi menjadi kode biner seperti ini. Nah, kode biner ini yang kemudian disimpan oleh komputer. Komputer menjalankan berdasarkan kode biner ini. Gitu ya. Jadi prosesnya sebenarnya seperti itu. Nah, kita melihatnya dari sisi kode binernya dulu, kemudian dari kode biner ini menjadi instruksinya apa. Nah, instruksi ini kita bisa tahu bahwa oh ini kodenya 0000, kodenya 0101 dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa tahu kode ini dari mana? Dari rangkaian yang ada di Logisim ini. Rangkaian yang kita buat sendiri. Ya, jadi sebenarnya suka-sukanya pembuat program sih ya. Suka-sukanya pembuat mikroprosesor. Misalkan saya pengennya OR-nya dulu, kemudian N-nya taruh bawah, gitu ya nggak apa-apa. Suka-sukanya dia. Nanti akan hasilnya akan, kode ini akan berbeda. Kode yang ada di sini, opcode-nya akan berbeda. Ya. Ini totalnya adalah 12 bit. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12 bit. Jadi nanti ukuran data dengan ukuran memori program itu akan beda. Ya. Ini disebut dengan data. Ya, datanya 4 bit. Tapi programnya itu 12 bit. Ya. Ini beda. Jadi nanti ada istilah data, ada istilah program. Ukurannya beda. Nanti memorinya pun jadi ada dua. Ada istilah memori data, ada juga istilah memori program. Ini mungkin kita akan pelajari minggu depan.